Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, insyaAllah kita akan belajar tentang Tatawur Arabiyyah, Lughatan wa Adaban wa Thaqafatan Abril Usul, pengembangan bahasa, sastra, dan kebudayaan Arab dalam lintasan sejarah. Bersama saya, Nadia Muhammad Muhammad. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: تعلموا العربية فإنها جزء من دينكم. Pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Ahamiyatul lughah al-arabiyyah tarikhiyyan wa thaqafiyyan. Pentingnya bahasa Arab dalam sejarah dan kebudayaan Islam. Satu, bahasa Arab merupakan bahasa wahyu dan agama. Dua, bahasa peradaban dan ilmu pengetahuan. Tiga, bahasa sastra dan seni. Empat, bahasa internasional dan politik global. Lima, bahasa ekonomi dan diplomasi. Peran bahasa Arab sebagai bahasa agama, ilmu pengetahuan, dan sastra Arab. Sebagai bahasa agama dengan menjadi bahasa Al-Quran dan hadis, memungkinkan pemahaman teks-teks suci secara langsung sebagai bagi umat Islam. Sebagai bahasa ilmu pengetahuan, bahasa Arab memfasilitasi penyebaran ilmu dan filsafat pada masa keemasan peradaban Islam. Menjadi wadah bagi karya-karya besar para ilmuwan, filosof, dan bahasa penting dalam bidang pendidikan dan penelitian. Sebagai bahasa sastra, bahasa Arab memiliki nilai keindahan estetika dan fleksibilitas, menghasilkan karya puisi, prosa, dan kaligrafi yang kaya secara makna. Bahasa Arab ini sejak zaman jahiliyah mempunyai peran yang sangat penting, di mana ciri-ciri dan perannya sebagai berikut: mempunyai struktur suku yang jelas antara struktur isim, fi'il, dan huruf. Kemudian bahasa Arab mempunyai ciri konflik dan loyalitas, di mana bahasa Arab ini adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Arab pada masa jahiliyah di semenanjung Arab, dan bahasa ini merupakan bahasa yang sangat dijunjung tinggi oleh bangsa Arab itu sendiri. Kemudian bahasa Arab ini mempunyai ciri patriarki, di mana ada istilah-istilah yang merupakan istilah mudzakkar, muannas, dan pada umumnya kalau suatu kata dalam bahasa Arab ini adalah kata yang maskulin, kecuali jika itu mempunyai ciri khas yang menunjukkan bahwa ini adalah feminin. Dan terlihat di sini bahwa salah satu ciri khas bahasa Arab adalah bahasa patriarki. Pada zaman jahiliyah, perkembangan bahasa Arab juga didukung oleh adanya pasar besar seperti pasar Ukas, Delmi Jinnah, dan pasar-pasar lain yang pada dasarnya itu dilakukan pada masa sebelum haji, sebelum musim haji, di mana di sana terjadi interaksi jual beli, kemudian juga ada interaksi yang bersifat kebudayaan seperti kemudian ada perlombaan syair dan
uh, penyajian atau pembicaraan terkait dengan isu-isu yang sangat krusial pada masa ini. Bahasa Arab itu juga menjunjung tinggi masalah kepemahaman dan kreativitas politik. Berikut adalah beberapa gambar kondisi sosial bangsa Arab, di mana di sini terlihat ke kegiatan sehari-hari bangsa Arab ketika mereka melakukan kegiatan dengan pakaian. Kemudian di sini ada onta, di sini ada rumah yang terbuat dari tanah liat, dan di sini kegiatan seperti pasar yang sederhana di sini. Kemudian di sini ini gambar yang terjadi ketika terjadi peperangan. Kemudian ini adalah menunjukkan betapa pentingnya Mekah dan khususnya Ka'bah pada zaman jahiliyah. Masa jahiliyah merupakan mulainya keberadaan sastra Arab. Masa jahiliyah terkenal dengan yang namanya al-mu'allaqat. Al-mu'allaqat ini adalah syair-syair yang sangat menonjol pada masa jahiliyah. Jumlahnya ada 7, dan para penyairnya adalah para penyair yang sangat terkenal pada masa itu. Di sini ada contoh dari mu'allaqat itu adalah mu'allaqat Labid bin Rabi'ah. Saya akan membacakan afatid diyaru mahalluha kumuqamuha fiminan ta'abbada ghawluha farijamuha. Masa jahiliyah mempunyai beberapa ciri kebiasaan hidup pada masa itu. Adalah pertama, mereka adalah masyarakat yang sebagian besar nomaden. Kemudian mereka merupakan bangsa yang mandiri. Kemudian mereka mempunyai nilai kehormatan yang sangat dijunjung tinggi. Nilai kehormatan itu terutama terkait dengan sifat-sifat kepahlawanan dan sifat-sifat kedermawanan, dan itu menjadi ciri-ciri yang sangat menjadi ciri khas bangsa Arab, sehingga mereka suka menyambut tamu dan mereka mempunyai kefasihan yang luar biasa, terlihat dari tradisi lisan sebagai memori sejarah yang ada di syair Arab. Pada fase Islam awal, fase ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan nuzulnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu menjadi fase yang sangat krusial dalam sejarah bahasa Arab itu sendiri. Bahasa Arab menjelma menjadi bahasa internasional karena turunnya Al-Quran. Disinilah pentingnya di mana bangsa Arab itu menjadi wadah turunnya Al-Quran, dan bahasa Fusha adalah bahasa Quraisy, itu menjadi bahasa standar yang merupakan dasar dalam pemahaman atau ketika memahami Al-Quran. Dalam bahasa Arab Fusha
terjaga kemurnian Al-Quran dan merupakan bahasa Fusha, itu adalah bahasa ilmu agama Islam dan semua ilmu yang terkait dengan Islam dan bahasa Arab itu sendiri. Pada fase Islam juga ketika Rasulullah SAW masih hidup, hal satu-satunya yang tercatat atau yang merupakan dasar keislaman adalah Al-Quran. Rasulullah SAW pada masa itu meminta beberapa sahabat untuk menulis Al-Quran yang dituliskan pada batu atau pada lembaran kertas, pada lembaran kulit, dan lembaran kayu. Setelah kertas yang mungkin masih jarang pada waktu itu. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, terjadilah penulisan Al-Quran itu pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pada Mushaf Utsmani. Itu langkah ini membuat bahasa Arab baku semakin mantap dan menjadi rujukan utama sastra dan pendidikan. Transformasi sosial terjadi pada masa keislaman. Islam membawa nilai-nilai persatuan umat, keadilan sosial, penghormatan terhadap prahara dan kejahiliaan yang ada pada waktu itu. Masa keemasan Islam itu terjadi pada abad 7 Masehi sampai 13 Masehi. Pada masa abad 7, 600 sampai 699 itu merupakan fondasi peradaban. Islam lahir pada masa 610, masa Bani Umayyah. Bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa administrasi resmi pada abad ke-8 Masehi 700 sampai 799 merupakan masa keemasan dari dinasti Abbasiyah. Ada yang namanya Baitul Hikmah sebagai pusat pengetahuan yang berkembang, kemudian penyair dan sastra bahasa Arab sangat terkenal pada masa itu, terkenal para khulafa seperti Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian Ar-Rasyid, kemudian Al-Ma'mun, dan ada para penyair diantaranya Abu Nawas, ada juga Al-Mutanabbi, ada juga Abu Thayyib Al-Mutanabbi, kemudian ada juga Abu Al-Atahiyah. Abad ke-9 Masehi 800 sampai 899 merupakan puncak intelektual. Baghdad menjadi kota ilmu terbesar di dunia. Ilmuwan lahir, muncul puisi, filosof, hikayat, dan prosa ilmiah, ilmu tafsir, hadis, fikih, dan bahasa Arab dikodifikasi sebagai sejarah sistematis. Pada abad 10 Masehi 900 sampai 999 terjadi diversifikasi ilmu. Andalusia, Spanyol menjadi pusat ilmu kedua selain Baghdad. Pada waktu itu muncul ulama besar seperti Ibn Sina yang di peradaban barat, Avicenna,
dan sastra pada masa itu berkembang dan dalam bentuk kisah dan filsafat moral. Pada abad ke-11 Masehi, 1000 sampai 1099 merupakan masa perkembangan Barat Islam. Kota-kota seperti Cordova, Cordoba, Az-Zahra, dan banyak kota-kota di Andalusia itu merupakan pusat peradaban dan di mana ada perpustakaan terbesar di dunia. Pada masa itu juga muncul ulama seperti Al-Ghazali dan pada masa itu juga perkembangan ilmu arsitektur Islam di mana terlihat pada masjid, istana, dan madrasah. Muncul sastra, sufistik, dan syair keagamaan. Abad 1200 terjadi perang salib yang terjadi sampai 12 kali. Tetapi pada masa itu umat Islam sibuk dengan berbagai penyerangan yang terjadi di dari barat maupun dari timur. Pada masa ini terjadi peperangan salib, kemudian setelahnya terjadi penyerangan Baghdad hingga hancur pada masa Mom. Kebudayaan bangsa Arab itu terlihat dalam bahasa dan sastra. Bahasa Arab menjadi bahasa ilmu pengetahuan internasional dan sastra Arab klasik berkembang melalui syair, prosa, dan kitab ilmiah. Menjadi bahasa ilmu pengetahuan, kontribusi besar dalam kedokteran, matematika, aljabar, khususnya optik, ilmu optik, geografi, filsafat, dan teknologi. Terlihat juga pada seni dan arsitektur, muncul masjid megah dengan kelas kaligrafi, ukiran, geometris, dan kubah khas Islam. Contoh Masjid Cordoba, Al-Hamra, dan masjid-masjid yang lain di seluruh dunia. Bahasa Arab juga merupakan bahasa dalam bidang ekonomi, di mana terjadi perdagangan internasional dari barat ke timur dan dari timur ke barat, di mana bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Merupakan bahasa hukum dan politik, di mana syariat Islam melahirkan sistem hukum fikih, administrasi, pemerintahan, dan konsep peradaban sosial dan yang menjunjung tinggi etika. Contoh dari peninggalan sastra Arab adalah Hikayat 1001 Malam. Hikayat 1001 Malam ini merupakan versi terjemahan dalam bahasa Arab yang diambil dari bahasa Persia. Tapi buku aslinya itu hilang dan orang hanya mengenal bahasa Arab, versi bahasa Arab yang sampai kepada masyarakat dunia ya. Kemudian banyak ilmu pengetahuan diantaranya teori-teori dasar aljabar yang merupakan karya Al-Khawarizmi, dan kita melihat di sini ada contoh dari peradaban arsitektur Islam. Ini merupakan Masjid Agung Cordoba. Warisan peradaban Arab dan Islam.
menjadi penghubung ilmu klasik Yunani, Persia, India ke Eropa, menjadi peletakan dasar kebangkitan Eropa, Renaissance, kemudian mewariskan bahasa seni, ilmu, dan nilai-nilai Islam yang masih relevan hingga saat ini. Perkembangan sastra Arab berkembang dari tradisi lisan, syair, religius menjadi syair yang dinyanyikan di istana, kemudian menjadi bahasa ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah, sehingga menjadi bahasa yang modern pada zaman ini. Ini contoh, ini adalah syair Imrul Qais pada masa jahiliyah. Kemudian ini syair ala la ilah la ilah. Ini bisa dilihat ya. Saya juga agak susah untuk menyebutkan karena bunyinya sangat indah, tetapi kata-katanya itu banyak pengulangan, dan ini merupakan bagian dari syair Imrul Qais. Di sini bisa kita lihat syair Hassan bin Thabit, وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. Kemudian kita melihat di sini Kitabul Qanun, salah satu peninggalan fenomenal dari Ibnu Sina. Kemudian di sini kita melihat karya sastra Arab yang modern seperti karya novel Najib Mahfuz. Bahasa Arab masa modern dan kontemporer. Bahasa Arab di era globalisasi merupakan bahasa internasional, dipakai oleh lebih dari 400 juta orang dan merupakan bahasa resmi PBB. Bahasa Arab mengandung banyak istilah baru dari teknologi dan sains, diserap dari bahasa Inggris, dan itu merupakan bagian dari sifat Arabisasi. Bahasa Arab dipakai dalam pendidikan, diplomasi, media digital. Kemudian bahasa Arab mendominasi bahasa Inggris dan perbedaan dialek dengan bahasa Arab merupakan bahasa sastra modern. Perubahan dari klasik ke modern lebih realistis dan dekat dengan masalah sosial politik. Bentuk karya novel, cerpen, drama, puisi, dan yang modern. Kemudian tokoh pada masa modern ini diantaranya ada Najib Mahfuz, Mahmud Darwish, Al-Aqad, dan Taha Hussein, dan banyak lagi nama-nama yang terkenal pada masa modern. Tema dan identitas kebebasan, kolonialisme, keadilan sosial, dan isu gender merupakan topik-topik yang banyak dibahas dalam sastra Arab. Media digital itu tidak luput dari sastra Arab. Sastra merupakan hadir di media massa. Sastra muncul sebagai sikat, kutipan viral, ada puisi instan, ada e-book, penerbitan digital, ada AI atau kecerdasan buatan, mesin penerjemah bantu penyebaran meski masih terbatas. Kebudayaan Arab saat ini merupakan perpaduan tradisi Islam dengan modernitas global. Musik pop, film, seni kontemporer sangat berkembang. Isu penting demokrasi, hal modernisasi, dan ekonomi. Pentingnya
Pentingnya bahasa Arab di dunia modern sebagai bahasa resmi PBB, sebagai bahasa internasional, sebagai bahasa ekonomi di negara-negara teluk. Keunggulan bahasa Arab bagi pendidikan dan karir. Bahasa Al-Quran merupakan fondasi agama bagi masyarakat Muslim, ya. Kemudian bahasa Arab merupakan bahasa ilmu klasik, ilmu ilmu Islam, kemudian ilmu-ilmu seperti fikih, hadis, tafsir, dan ilmu bidang bahasa Arab itu sendiri. Bahasa Arab juga merupakan bahasa perdagangan dan diplomasi modern dengan negara-negara Arab yang jumlahnya adalah 23 negara tersebar di benua Asia dan Afrika. Keunggulan ganda bahasa Arab, bahasa agama yang menjaga pemahaman Islam, bahasa ilmu klasik, menyimpan khaznah peradaban, dan bahasa modern yang membuka peluang karir dalam perdagangan dan diplomasi. Peluang masa depan bagi anak yang menguasai bahasa Arab bisa mendapatkan beasiswa ke Timur Tengah, bisa mendapatkan profesi strategi, bisa digunakan dalam bisnis dan ekonomi. Tentunya negara teluk yang merupakan negara penghasil minyak terbesar di dunia itu dalam bidang migas, dan bahasa Arab sangat penting dalam industri pariwisata serta haji dan umrah. Keterkaitan bahasa Arab dengan etika, bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dan hadis membentuk pemahaman langsung terhadap ajaran Islam. Kebiasaan bahasa membentuk nilai etika seperti Islam, doa, adab, berbicara, serta sikap hormat kepada orang lain. Anak yang mempelajari bahasa Arab lebih mudah menyerap al-akhlaq al-karimah. Penguatan identitas budaya Islam moderat dan terbuka. Bahasa Arab menjadi sarana menjaga identitas budaya Islam tanpa menutup diri dari perkembangan zaman. Bahasa Arab membantu generasi muda memahami Islam secara wasatiyah, moderat, tidak ekstrim, dan tidak liberal. Bahasa Arab membantu menjadi jembatan untuk berinteraksi dengan dunia internasional sekaligus tetap tegas dan akar budaya Islam. Bahasa Arab bukan hanya alat komunikasi tetapi juga sarana penguatan identitas budaya Islam yang mudarat terbuka dalam penguatan pada masa globalisasi. Terima kasih, syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.